Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Kuna Kuliah. NIM saya 200203008. Nah, saya merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video presentasi yang mana tugas ini merupakan tugas UAS saya pada mata kuliah Al-Islam 2. Selamat menyaksikan. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pembahasan materi pertama atau bab pertama. Nah, di sini untuk bab pertamanya kita akan membahas apa itu hakikat ibadah. Nah, di dalam Islam, ibadah merupakan puncak dari perasaan tunduk dan patuh kepada Allah. Dari perasaan yang merasakan kebesaran Allah dan merupakan tempat pengabdian kepada Allah. Nah, di dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat, ayat 51 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, yang mana artinya, aku tidak akan menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah kepadaku. Nah, teman-teman, ibadah ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada ibadah mahdah, dan yang kedua itu ada ibadah khairu mahdah. Nah, teman-teman, ibadah mahdah atau khusus itu adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah akan perincian-perinciannya, tingkah dan cara-cara yang telah ditentukan atau dengan cara-cara yang tertentu. Nah, kemudian ibadah khairu ma'dah ini atau umum adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, baik lahir dan maupun batin. Nah, kemudian ada fungsi iman. Nah, iman itu untuk seorang muslim tidak hanya dituntut untuk beriman saja kepada Allah, tetapi kita juga harus memiliki amal atau amalan-amalan soleh. Tidak hanya beriman saja, tapi harus disertai dengan amalan-amalan yang soleh. Nah, kemudian juga ada hikmah dari ibadah. Nah, teman-teman, hikmah dari ibadah ini sangat banyak sekali bisa kita ambil. Nah, salah satunya itu kita bisa terhindar dari perbuatan syirik. Nah, kita bisa memiliki jiwa ketakwaan yang tinggi kepada Allah. Kemudian kita bisa terhindar dari kemaksiatan, kita berjiwa sosial, kita tidak kikir, kita bisa merasakan bagaimana keberadaan Allah. Kemudian kita memiliki tingkat kejujuran yang tinggi, kita berhati ikhlas, kita banyak saudara, dan kita juga merasakan bagaimana secara perlahan bahwa Allah itu akan mengabulkan doa-doa kita secara perlahan-lahan. Nah, kemudian juga ada makna spiritual ibadah bagi kehidupan manusia. Nah, makna ibadah ini kita tidak hanya memiliki hubungan dengan Allah semata, tetapi kita juga memiliki hubungan antara kita kepada sesama manusia, kepada hewan, kepada alam, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman, sebagai contohnya nih, seorang polisi, dia mempunyai profesi atau sebuah pekerjaan menjaga keamanan dan dipandang dengan label. Nah, dia ini harus ditugaskan untuk menjaga ketertiban di masyarakat. Jelas dia ini tidak harus seperti kiai, tidak harus menjadi seperti kiai yang patut untuk disegani atau dipandang sebagai orang yang telah beribadah. Namun seorang polisi ini dia itu telah mempunyai tugas
profesinya sendiri. Namun antara keduanya itu ibadah dan profesi yang dilakukan tetap mempunyai nilai yang sama. Dia tetap harus berusaha menjalankan ibadah sesuai dengan profesi yang dijalaninya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk pembahasan di materi bab 1 sudah selesai. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke bab selanjutnya atau materi selanjutnya, yaitu tentang sholat di bab yang kedua. Nah, teman-teman, sholat adalah suatu rukun atau asas yang menjadi syariat di dalam agama Islam. Nah, tujuan dari sholat ini adalah untuk mendekatkan hamba dengan sang penciptanya. Nah, di dalam Al-Quran, surah Tahta ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata wa zikri. Nah, artinya sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, selanjutnya, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan atas kita umat Islam untuk melaksanakan sholat? Nah, teman-teman, di dalam Islam itu sendiri, sholat merupakan tiang dari agama. Nah, contohnya nih, kita bayangkan di suatu bangunan, jika tidak ada tiang yang kokoh untuk mendirikannya, maka apa yang akan terjadi pada rumah tersebut? Maka rumah tersebut akan roboh. Nah, begitulah perumpamaannya kepada seorang umat Islam yang mana harus mewajibkan atas dirinya itu untuk melaksanakan sholat. Namun jika ia tidak melaksanakan sholat, maka akan robohlah keimanan seseorang tersebut jika tidak melakukan sholat. Nah, dan pastinya akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian juga ada akhlak dalam sholat. Nah, tujuan tertinggi dalam sholat ini adalah menciptakan suatu akhlak atau perilaku yang mulia. Nah, di sini sangat banyak sekali makna yang bisa kita ambil dari sholat ini, seperti berperilaku jujur, tepat dan disiplin dengan waktu, seperti menjaga kesucian, dan tidak mengingkari janji. Nah, makna dari sholat, makna spiritual. Nah, di saat seseorang sedang melakukan sholat, berarti dia melakukan hubungan secara langsung, direct connecting. Nah, berarti dia sudah melakukan hubungan secara langsung dengan Allah. Nah, dari sinilah ia mendapatkan rasa ketenangan di hati, rasa kenyamanan, indah, sejuk, dan lapang di dada. Nah, kemudian Allah juga memberi ancaman kepada orang-orang yang meninggalkan sholat atau orang-orang yang tidak mau melakukan sholat. Nah, di dalam hadis Nabi, Allah telah memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. Nah, mereka akan dihukumi menjadi orang yang kafir di hari kiamat. Nah, dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa sholat bukanlah hanya sekedar kewajiban, tetapi merupakan kebutuhan kepribadian kita sendiri untuk melaksanakannya, karena hubungan kita dengan Allah. Kita sangat membutuhkan Allah, kita sangat memerlukan Allah, maka dirikanlah sholat. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi ketiga atau bab ketiga, yaitu mengenai puasa. Nah, di sini sesungguhnya puasa yang telah disyariatkan bukanlah sekedar menahan rasa haus dan lapar saja. Akan tetapi hakikatnya puasa sudah meliputi dua dimensi sekaligus, baik itu dari jiwa, lahir, dan batin. Nah, di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Nah, yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa Ramadan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Nah, kemudian timbul pertanyaan, mengapa Allah mewajibkan puasa atas umat Islam? Nah, ini sudah tidak asing lagi untuk didengar. Sangat banyak alasannya mengapa Allah mewajibkan atas kita untuk berpuasa. Nah, yang pertama itu puasa merupakan rukun Islam dan perintah Allah, tolak ukur keimanan, bulan yang penuh ampunan, dibukakan pintu surga, kemudian dijauhkan dari api neraka, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh sejarah, malam Lailatul Qadar, kemudian pahala yang dilipat gandakan membuat tubuh kita menjadi sehat dengan melakukan puasa tersebut, lebih sabar dan menjauh dari maksiat. Kemudian ada juga fungsi dan tujuan dari puasa. Nah, teman-teman, di saat kita melakukan puasa di bulan suci Ramadan, kita sudah jelas tujuannya apa, fungsinya apa. Nah, disinilah di saat bulan Ramadan tiba, kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah puasa. Nah, hikmah puasa, kita bisa mencapai derajat ketakwaan kepada Allah, meninggalkan syahwat serta kesenangan dunia. Dan dengan berpuasa, kita juga bisa mulai beranjak menjadi lebih baik. Dan di sini juga kita bisa mendapat pelajaran antar sesama manusia. Kita merasa kasih sayang antara orang yang kurang mampu dalam berkehidupan. Nah, kita di sini bisa saling memberi. Di saat kita menahan lapar, kita bisa ikut merasakan, oh, ternyata seperti ini yang dirasakan oleh saudaraku yang tidak bisa mampu untuk membeli makanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita mendapat pengajaran betapa pentingnya kita berpuasa. Selain mendapat pahala, banyak hikmah yang bisa kita rasakan, dan rasa kasih sayang antara manusia itu, antara kita dengan orang lain, juga bisa kita dapatkan dari sini. Kemudian makna spiritual puasa, makin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, memperkuat hubungan kita dengan Allah, menahan hawa nafsu, melatih kesabaran, dan membangun karakter dan perilaku yang lebih baik lagi. Kemudian ada juga puasa dan pembentukan insan berkarakter. Nah, tujuan dari puasa ini adalah membentuk jiwa atau kepribadian yang bertakwa. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya atau bab yang keempat. Nah, apa dia? Yaitu haji. Nah, teman-teman, pengertian haji di sini adalah menurut istilah syar'i adalah memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci, yang mana telah ditentukan sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita kaitkan ke sejarah haji. Nah, teman-teman, ibadah haji ini sebelumnya telah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ibadah ini telah diajarkan pertama kali oleh Nabi Ibrahim. Nah, beliau ini adalah Nabi yang pertama kali yang diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, mencapai haji makmur. Haji makmur ini maksudnya adalah orang yang benar-benar sudah berkecukupan dan diwajibkan atas dirinya untuk bisa haji. Hikmah haji dalam berbagai aspek. Yang pertama itu ada mengikhlaskan seluruh ibadah. Nah, mendapat ampunan dosa-dosa yang telah diperbuat dengan mendapat balasan, yaitu jannah, surganya Allah. Menyambut seruan Nabi Ibrahim Sallallahu Alaihi Wasallam, menyaksikan berbagai manfaat bagi kaum muslim
saling mengenal, dan saling menasehati. Mempelajari agama Allah, menyebar ilmu, memperbanyak ketaatan, menunaikan nazar, menolong dan berbuat baik kepada orang miskin, memperbanyak zikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, menunaikan manasik dengan sebaik-baiknya, dan menyembelih kurban. Nah, kemudian makna spiritual haji bagi kehidupan. Nah, yang pertama itu ada tawaf, yakni mengitari Ka'bah. Kemudian ada sa'i, yaitu berlari-lari, berlari kecil maksudnya, di mana di antara Bukit Safa dan Sawah. Yang ketiga itu melontar jumrah. Yang keempat itu wukuf di padang Arafah. Oke, sekarang kita masuk ke materi keempat atau bab keempat. Nah, apa ini? Yaitu ibadah maliyah. Nah, adalah ibadah yang dilakukan dengan menggunakan harta benda. Nah, itu tadi seperti haji, umroh, berkurban, kikah, karafah, fidyah, sedekah, dam, dan lain-lainnya. Macam-macam ibadah maliyah. Yang pertama itu ada haji dan umroh. Nah, yang kedua, bentuk ibadah ini menggunakan pengorbanan biaya yang sangat besar. Urgensi ibadah maliyah seperti membersihkan harta, berfungsi ekonomi, memiliki fungsi sosial, menumpuk rasa kasih sayang dan cinta orang kaya atau aghyah kepada yang tidak memiliki harta, sehingga terjalin antara keterpaduan orang miskin dan orang kaya, dan mengikis segala bentuk kejahatan. Hikmah menjalankan ibadah maliyah sangat banyak sekali nih teman-teman. Yang pertama nih, bisa membersihkan penyakit hati seperti kikir dan tamak, menumbuhkan rasa kasih sayang, memberikan zakat atau infak, dan mengikis segala bentuk kejahatan. Kemudian makna spiritual ibadah maliyah bagi kehidupan sosial. Nah, itu tadi ibadah maliyah ini tidak hanya melakukan ibadah kepada Allah saja, namun ibadah-ibadah itu sangat banyak yang bisa kita lakukan selain sholat. Nah, seperti kita berinfak tadi, haji dan umroh, dan masih banyak lagi. Nah, itu semua merupakan bekal beribadah kita kepada Allah. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya atau bab kelima, yaitu akhlak. Nah, akhlak ini merupakan peringai budi pekerti atau tingkah laku. Nah, kemudian ada sumber akhlak di dalam Islam. Dari mana sumber akhlak di dalam Islam tersebut? Merupakan dari Al-Quran itu sendiri. Nah, apa sih tujuan seseorang itu berakhlak mulia? Nah, yang pertama itu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian akhlak merupakan sebab taat kepada Rasulullah. Dan akhlak juga merupakan sebab yang paling mulia untuk seseorang bisa masuk ke surga. Nah, akhlak sebagai modal sosial bagi keberhasilan hidup seseorang. Nah, ini sangat penting teman-teman di dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Nah, jika kita ingin sukses, maka kita harus memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. Nah, di sini terdapat bermacam-macam bentuk dari akhlak tersebut. Dimulai dari akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak individu, sosial atau kepada masyarakat sesama, akhlak terhadap lingkungan sekitar, akhlak dalam berbangsa dan bernegara. Nah, semua itu sangat penting kita jaga demi tercapainya kehidupan yang aman, tentram, dan damai. Nah, antara bab yang ke-6 dan ke-7 itu merupakan akhlak. Nah, sekarang kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu bab 8. Nah, apa dia? Membangun keluarga yang sakinah. Nah, di dalam Islam telah menunjukkan bagaimana rincian lengkap terhadap persoalan pernikahan.
Dimulai dari anjuran menikah, memilih pasangan yang ideal, melakukan hikbah atau peminangan, bagaimana cara mendidik anak, hingga sampai ke proses memberi nafkah atau memberi makan. Nah, Islam menganjurkan untuk melakukan pernikahan. Nah, Islam tidak mengharuskan untuk terus memujang. Justru, Islam tersebut mewajibkan untuk menikah. Nah, apa sih tujuan dari pernikahan? Nah, tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi. Kemudian untuk membantu membentengi akhlak yang mulia, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Kemudian ada kafaah menurut Islam, seperti memilih yang solehah. Nah, mengapa? Karena kita berfungsi untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, untuk memperoleh keturunan yang solehah. Nah, bagaimana sih tatanan pernikahan dalam Islam? Melakukan hikbah atau peminangan, kemudian akad, dan seterusnya walimah. Kemudian apa saja sih hak dan kewajiban suami istri itu tersebut? Nah, dapat menundukkan pandangan, menjaga kehormatan, dan masih banyak lagi. Nah, namun jika sudah menikah lama belum dapat keturunan, maka hal apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini kita tidak boleh berputus asa. Kita harus tetap berdoa dan memohon kepada Allah. Hak istri yang harus dipenuhi oleh suami, mengajarkan ilmu agama, dan begitu juga sebaliknya, hak suami yang harus dipenuhi oleh istri, adalah ketaatan istri kepada suami. Nah, di sini istri sangat diwajibkan untuk berbuat baik kepada suami. Kemudian nasihat-nasihat suami istri, bertakwa kepada Allah, wajib melakukan perintah Allah. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya atau bab selanjutnya, yaitu bab 9. Nah, di sini adalah akhlak dalam berkeluarga. Akhlak suami istri. Nah, yang pertama, suami itu harus mempergauli istri, yaitu adalah dengan mengedepankan sikap walas, asih, cinta, dan kelembutan. Kemudian memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Dan yang ketiga, suami harus memiliki kesabaran dalam menghadapi anak istri dan berkeluarga. Kemudian akhlak bagi seorang suami. Nah, seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian adapun akhlak seorang istri, yaitu tidak membebani suaminya dengan hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh suami. Kemudian akhlak orang tua terhadap anak. Nah, sebaik-baik orang tua adalah orang tua yang mampu membuat anaknya menjadi generasi Rabbani, yaitu yang mana anak yang memiliki akhlak dan adab seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan Nabi tentang berbakti kepada kedua orang tua. Kisah beberapa ulama yang berbakti kepada kedua orang tua, seperti Iyas bin Muawiyah, Abu Hanifah, Haywah bin Syari, dan masih banyak lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke bab atau materi yang selanjutnya, yaitu bab 11 tentang akhlak sosial. Nah, manusia adalah makhluk yang kompleks, di mana mereka ini merupakan paduan antara wujud material dan wujud spiritual dalam satu kesatuan ciptaan yang Maha Esa. Akhlak Islam di dalam masyarakat. Sebagaimana masyarakat Islam itu memiliki akidah, ibadah, dan pemikiran di dalam masalah akhlak. Konsep toleransi di dalam Islam. Nah, secara doktrinal, toleransi sepenuhnya diharuskan di dalam Islam. Oke, sekarang kita lanjut ke materi atau bab yang selanjutnya, yaitu bab 11, muamalah. Menurut bahasa, muamalah berasal dari kata amala yu'mali. Muamalah sama dengan wazan fa'alan, syufailu, mufa'alat. Artinya saling bertindak dan saling mengamalkan. Nah, pandangan Islam tentang kehidupan dunia. Ajaran Islam bersifat menyeluruh,
yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan meliputi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah, muamalah duniawi. Kemudian Islam di dalam kejayaan hidup. Disebut-sebut bahwa jumlah penduduk Islam terbesar di dunia adalah di Indonesia. Padahal Indonesia masih dikategorikan negara yang berkembang. Kemudian ruang lingkup muamalah. Yang pertama ada muamalah al-adabiyah, al-madiyah, dan ada juga akhlak dalam bermuamalah, seperti menahan diri dari mengganggu sesama, mengarahkan kebaikan sesama, dan selalu menampakkan wajah yang ceria. Sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya atau bab yang ke-12, yaitu Islam dalam persoalan hidup dan kerja. Allah mengilhamkan berarti memberi potensi agar manusia selalu naf dalam menangkap suatu makna baik dan buruk, serta dapat mendorong untuk melakukan yang mana kebaikan dan yang mana keburukan. Nah, rahmat Allah atas orang yang rajin bekerja. Umar bin Khattab Khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Aku benci orang yang berpangku tangan tanpa ada aktivitas kerja, baik bekerja untuk duniawi maupun kepentingan di akhirat kelak." Nah, di dalam hal ini Khalifah bin Umar sangat menghargai dan menyayangi orang yang bekerja dan beraktivitas sebagai muslim yang taat. Nah, Umar selalu mendorong umat Islam untuk selalu memiliki semangat bekerja dan beramal, serta menjauhkan diri dari sifat yang malas. Nah, bagaimana sih akhlak dalam bekerja itu? Nah, seorang muslim dalam bekerja harus selalu berhati-hati dan terbuka pemikirannya terhadap ciptaan Allah. Profesional dalam bekerja. Nah, profesional berarti berkualitas, bermutu, dan ahli dalam di suatu bidang, yang mana pekerjaan tersebut menjadi profesinya. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir atau bab yang terakhir, yaitu bab 13. Nah, di sini Islam dalam masalah harta. Nah, harta dan jabatan adalah titipan dari Allah, yang mana keduanya ini akan menjadi pertanggungjawaban kita terhadap Allah di akhirat kelak. Nah, baik terhadap cara mendapatkannya maupun bagaimana cara kita mempergunakannya setelah mendapatkan harta tersebut. Nah, Islam juga mengharuskan atau mewajibkan seseorang itu mencari harta. Nah, seperti mencari rezeki. Contohnya, seseorang tidak akan bisa menghindar darinya untuk mencari rezeki karena itu merupakan suatu kebutuhan yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Nah, dari sinilah seseorang muslim bertolak dalam mencari rezeki, sehingga dia tidak sembarangan dalam mencari rezeki, dan tidak pula bersikap materialistis atau yang penting udahlah kebutuhanku tercukupi, yang penting perut kenyang, tanpa peduli hal tersebut halal atau haram. Nah, bagaimana keutamaan makan dari hasil cari tangan sendiri? Nah, Allah telah memberikan karunia-Nya kepada kita berupa kesempatan, sarana dan prasarana untuk mencukupi kebutuhan kita. Allah menjadikan waktu siang agar kita gunakan untuk mencari kehidupan, sebagaimana firman-Nya, waja'alna nahara ma'asya, yang mana artinya dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Nah, harta dan jabatan merupakan suatu amanah. Di dalam Al-Quran seperti yang kita baca dan kita lihat, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang jabatan. Hakikat harta dan jabatan itu sendiri merupakan amanah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengapa disebut sebagai amanah? Karena harta dan jabatan tersebut didapat bukan hanya semata-mata karena kehebatan, tetapi melainkan karena keberkahan dan karunia dari Allah. Nah, kemudian bagaimana sikap dan perilaku kita terhadap harta dan jabatan yang kita miliki? Nah, semua itu merupakan titipan dari Allah, maka kita harus berhati-hati terhadapnya. Penggunaan harta dan jabatan di jalan Allah.
Oke teman-teman, sekian tadi penjelasan dari saya. Terima kasih atas bentuk perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.